Pemirsa, seorang petani lansia di Sukabumi, Jawa Barat tewas diduga berduel dengan king cobra. Di dekat jasad korban ditemukan bangkai ular dengan kepala tertancap batang bambu. Seorang lansia bernama Abah Ocang ditemukan tewas di jalan setapak tak jauh dari rumahnya di Kampung Cipetir, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu bangkai seekor ular king cobra ditemukan dengan kepala tertancap batang bambu. Ular sepanjang 4 meter itu diduga dibunuh korban saat bertarung dengannya di dalam rumah. Jasad pria berusia 73 tahun ini pertama kali ditemukan sudah tak bernyawa oleh seorang warga yang hendak pergi menjadap pohon karet. Korban tewas di jalan setapak diduga saat akan meminta pertolongan kepada warga. Di bagian kaki kanan korban ditemukan luka bekas gigitan ular. Itu sudah meninggal, keadaan di jalan kebun karet ini. Ini kalau dari rumah korban ke rumah tetangga jaraknya berapa meter kira-kira, Pak? Sekitar 100 meter lah. 100 meter berarti dengan Bapak sendiri ya? Iya. Ular king cobra tersebut diduga berasal dari hutan dan kebun karet yang berada di sekitar rumah korban. Saat ini korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU yang tak jauh dari rumahnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan. Akibat terlepas dari kandang, seekor sapi betina yang sedang hamil terjebak di kubangan air berlumpur sedalam 1,5 meter di Banyumas, Jawa Tengah. Evakuasi sapi berbobot 1 ton itu pun berlangsung dramatis. Petugas damkar dibantu warga berupaya mengevakuasi sapi betina yang sedang hamil dari kubangan lumpur di Desa Cindaga, Banyumas, Jawa Tengah. Pol. Sapi ini sebelumnya terlepas dari kandang kemudian terjebak di tempat pembuangan air. Melihat sapinya tak bergerak, pemilik sapi kemudian menghubungi petugas damkar Banyumas. Namun kondisi lubang kubangan yang sempit serta berlumpur sedalam 1,5 meter menyulitkan petugas. Apalagi tubuh sapi yang sedang hamil ini memiliki berat sekitar 1 ton. Sehingga petugas harus dibantu warga untuk menarik tubuh sapi milik Karsun ini. Setelah 4 jam, petugas damkar akhirnya berhasil mengevakuasi sapi dari kubangan, kemudian dikembalikan ke kandang. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Anyus melaporkan. Edarkan narkoba di lapas, artis Amar Joni dilimpahkan bersama barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah terkait kasus pemerasan dan TPPU. Amar Joni kembali berurusan dengan hukum karena terlibat dalam peredaran barang narkoba. Ia diduga mengedarkan narkoba di dalam rumah tahanan bersama 5 tersangka lainnya. Amar diduga berperan menyimpan barang haram itu sebelum diedarkan. Sebelumnya ia menerima narkoba dari seseorang dari luar rutan. Tersangka MAA alias AZ ini sebagai gudang, istilahnya seperti itu berdasarkan BAP dari tersangka. Gudang dalam artian dia menyimpan narkotika, memperoleh narkotika dari luar, dari inisial A, kemudian disimpan untuk diedarkan di rutan kelas 1 Jakarta Pusat Salemba. Ini merupakan keempat kalinya Amar Joni terlibat dalam perkara narkotika. Setelah pelimpahan tahap 2 ini, Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Jakarta Pusat akan langsung menyusun surat dakwaan sebelum akhirnya kembali dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk disidangkan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Persidangan atas terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus dugaan pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang Kamis siang. Sidang beragendakan mendengar tuntutan jaksa penuntut umum. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jaksa menilai Nikita terbukti telah melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang. Jaksa pun menuntut Nikita dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Kuasa hukum Nikita pun menyampaikan jaksa tidak konsisten terhadap dakwaannya. Sebelumnya dalam persidangan telah dihadirkan sebanyak 19 orang saksi, termasuk 4 saksi yang meringankan Nikita Mirzani, 10 saksi ahli, hingga lebih dari 30 bukti baik cetak maupun elektronik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, JB Jasin, Ahmad Putra, iNews melaporkan.
Pencuri sepeda motor yang sudah beraksi di 5 lokasi di Mojokerto, Jawa Timur akhirnya ditangkap polisi. Sementara itu 3 wanita diduga terlibat pencurian mesin pendingin ruangan dengan berpura-pura menjadi pemulung. Inilah rekaman CCTV saat kedua pelaku beraksi di sebuah warung kopi, Jalan Raya Desa Gempol Krep, Kota Mojokerto. Pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor milik pelayan warkop. Polisi akhirnya menangkap pelaku MA 32 tahun di rumahnya di Kecamatan Balong Panggang, Gresik. Namun karena melawan, polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Polisi juga menangkap MR 19 tahun warga Kecamatan Cermai, Kabupaten Gresik. Pelaku telah melakukan aksinya di banyak tempat. Pelaku adalah seorang residivis yang telah banyak melakukan pencurian sebanyak 5 kali. Totalnya ada 4 unit yang sudah dicuri oleh tersangka. Ya, masing-masing ada di Perak Jombang, kemudian ada di Kemanggi, di Kabupaten Mojokerto, kemudian di Gedek sendiri juga ada, kemudian satu lagi di Lamongan. Polisi menyita sepeda motor hasil kejahatan, kunci T dan puluhan plat motor yang diduga adalah hasil kejahatan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Mojokerto, Solahuddin melaporkan. Sempat terlibat aksi kejar-kejaran sebuah truk pengangkut jeruk dihadang polisi di ruas tol Cikampek, Jawa Barat. Truk itu rupanya menyelundupkan 12 kg sabu dari Sumatera. Sebuah truk pengangkut buah jeruk ini dihentikan petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat saat melintas di ruas tol Cikampek, Jawa Barat. Petugas sebelumnya sempat terlibat aksi kejar-kejaran dari arah Jakarta menuju Cikampek hingga akhirnya berhasil dihentikan paksa truk di kilometer 31. Dari hasil pemeriksaan muatan, petugas mendapati sejumlah paket sabu yang disembunyikan di dalam 2 buah jerigen dalam tumpukan dus jeruk. Ketiga pelaku bertugas mengantar buah dari Sumatera menuju Jawa Tengah dan menyelundupkan sabu seberat 12 kg dari seorang bandar besar di Sumatera dengan upah sebesar 100 juta rupiah. Polisi terus mengembangkan kasus guna memburu bandar besar lintas provinsi yang diduga kuat berada di Sumatera. Sementara ketiga pelaku dijerat hukuman penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Tim Besar Polsek Kampung Melayu, Kota Bengkulu, menggerbek rumah kontrakan tempat persembunyian komplotan spesialis pencuri blower outdoor AC. Total, 4 orang telah diringkus. Seorang pria berinisial AS, 30 tahun, dan 3 wanita berinisial SW, 39 tahun, Y, 40 tahun, dan YO, 29 tahun. Mereka telah beraksi di 23 lokasi berbeda di Kota Bengkulu dalam 1 bulan terakhir. Modusnya berpura-pura menjadi pemulung menggunakan sepeda motor. Para pelaku mengincar rumah atau kantor yang kosong lalu mengambil outdoor AC di luar bangunan dengan cara membongkarnya. Pencurian outdoor AC. Memang beberapa waktu yang lalu ada beberapa kasus pencari barang bekas, kemudian ada rumah kosong, kemudian di situ ada AC yang biasanya dipasang tidak terlalu tinggi. Kasusnya masih didalami tim Buser Polsek Kampung Melayu, Bengkulu. Disinyalir para pelaku terlibat tindak pencurian lainnya di Kota Bengkulu. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Pemirsa, seorang perwira menengah TNI di Makassar dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat hubungan terlarang dengan seorang ASN. Sementara itu oknum PNS nekat menyamar menjadi jaksa demi imbalan jutaan rupiah. Perselingkuhan yang diduga melibatkan oknum TNI dan seorang ASN muncul ke publik saat seorang dokter melaporkan hubungan terlarang itu ke Polisi Militer Kodam Makassar. Laporan itu ditindaklanjuti hingga perwira menengah TNI tersebut dicopot dari jabatannya dan mendapat sanksi disiplin. Hasil penyidikan Auditorat Jenderal TNI menunjukkan ada unsur pelanggaran hukum yang memenuhi unsur delik asusila. Namun kuasa hukum pelapor menilai penyelesaian pidana di internal militer berjalan lambat dan belum dilimpahkan ke pengadilan militer.
Kuasa hukum pelapor mendorong agar penegakan hukum di internal TNI dilakukan secara transparan untuk menjaga nama baik institusi dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Inilah sosok jaksa gadungan yang menyamar saat diamankan oleh Kejari Oki Sumatera Selatan. Menggunakan atribut lengkap dinas kejaksaan yang dibelinya dari pasar, dirinya tertunduk lesu dan tak berkutik usai penyamarannya terbongkar. Dalam aksinya, pelaku mengaku berasal dari Kejagung RI, bidang BIN, namun setelah dicek kebenarannya, ternyata namanya tidak terdaftar. Diketahui pelaku merupakan seorang PNS di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Waikanan, Lampung. Pelaku nekat menyamar menjadi jaksa gadungan lantaran mendapat imbalan jutaan rupiah dari seseorang untuk mendekati Kejari Oki Sumatera Selatan agar dapat menyelesaikan sebuah kasus. Bahwa yang bersangkutan merupakan oknum ASN dari Kabupaten Waikanan, kemudian beliau menyamar jadi seorang jaksa. Selanjutnya jaksa gadungan ini langsung diserahkan ke Kejati Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. 6 orang anggota geng motor brutal yang sudah 3 kali menyerang warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Penangkapan berlangsung dramatis karena sang ibu sempat menolak anaknya dibawa petugas. Ibu salah satu pelaku ini menangis histeris saat polisi menangkap anaknya, pelaku geng motor brutal yang kerap meneror warga di wilayah Antang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sang ibu memohon kepada polisi agar anaknya tidak dibawa ke kantor polisi. Tim Ewako Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polsek Manggala meringkus 6 pemuda di beberapa tempat berbeda. Geng motor ini diketahui telah 3 kali melakukan penyerangan di Makassar. Menurut polisi, para pelaku melempari warga dengan batu dan 2 kali melakukan penembakan dengan anak panah busur kepada pengendara. Mereka melakukan penyerangan ini karena dalam pengaruh minuman keras, kemudian terprovokasi dengan siaran langsung dari kelompok musuhnya di media sosial. Mereka melakukan pelemparan batu kepada orang yang lewat di seputaran Antang, kemudian sampai orang tersebut terjatuh si korban. Yang kedua, jam 4 paginya mereka kembali melakukan aksinya, yaitu melakukan pelemparan busur, sehingga ada korbannya yang tertusuk di paha. Kini polisi juga masih mengejar 4 orang rekan pelaku lainnya yang telah teridentifikasi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone melaporkan. Pemirsa, kontainer nyaris ambruk dan menimpa pengendara sepeda motor di Ciracas, Jakarta Timur. Sementara itu 3 orang tewas setelah truk muatan air mineral menabrak 5 kendaraan di Subang, Jawa Barat. Sebuah kontainer ini nyaris ambruk di Jalan Raya Lapangan Tembak, Ciracas, Jakarta Timur. Kontainer diduga mengalami kerusakan pada bagian shock, sehingga posisinya miring dan rawan terbalik. Akibatnya seluruh badan jalan hampir tertutupi kontainer dan memaksa kendaraan untuk berputar balik. Namun sejumlah pemotor tetap nekat melintas di sisi kontainer yang sudah miring. Kontainer tertahan pagar besi sebuah pabrik. Beruntung tidak sampai terbalik atau menimbulkan korban. Keluar dari pangkalan ini lagi belok, ternyata insiden kayaknya tuh pernya patah. Kita juga kurang jelas sih, kayaknya sih pernya patah ini. Untungnya ketahan sama pagar baja, jadi nggak ada korban jiwa, aman, masih aman. Tinggal tim evakuasinya. Warga mengeluhkan karena kondisi ini menyebabkan kemacetan dan membahayakan pengguna jalan. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kecelakaan maut kembali terjadi di Subang, Jawa Barat. Truk muatan air mineral menabrak 5 kendaraan di depannya saat menurun di Cijambe, Subang, Jawa Barat. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat sebuah truk muatan air mineral menabrak pick-up yang membawa warga hingga terbalik dan penumpang berjatuhan. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Raya Bandung, Subang, tepatnya di Kecamatan Cijambe, Subang.
5 kendaraan yang ditabrak yaitu 3 minibus, 1 pickup, dan sebuah sepeda motor. Akibat kecelakaan ini, ketiga korban tewas adalah perempuan dan 5 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban adalah rombongan calon pengantin yang baru saja selesai melamar. Terus nggak tahu dari belakang langsung ada bunyi brak gitu. Berapa mobil Kak? Kemungkinan ada 5. 5 ya? Iya. Dari arah kemana? Atas. Dari atas mau ke arah Subang. Ke arah Subang. Polisi masih melakukan penyelidikan akibat kecelakaan ini, sementara korban dibawa ke RSUD Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, menyasar wisatawan Indonesia, pemerintah Makau semakin serius menyiapkan fasilitas ramah Muslim. Promosi besar-besaran spesial pun digelar di Jakarta, menawarkan ragam destinasi unggulan. Gelaran Experience Macau Pegasel digelar di Gandara City Mall, Jakarta selama 4 hari sejak Kamis 9 Oktober. Selain memperkenalkan ragam destinasi unggulan, pengunjung juga bisa langsung mendapatkan penawaran khusus untuk paket wisata ke Makau, termasuk potongan harga tiket pesawat dan hotel. Promosi besar-besaran ini diprakarsai kantor pariwisata pemerintah Makau bersama sejumlah mitra travel, airlines, dan pelaku usaha pariwisata. Selain promosi perjalanan dan pavilion interaktif, pengunjung diajak menikmati pertunjukan musik dan budaya. Makau secara khusus menargetkan Indonesia yang menjadi penyumbang wisatawan terbesar ketiga di tahun ini. Dari 132.000 wisatawan Indonesia telah berkunjung ke Makau, naik 15% dibandingkan tahun lalu. Melihat tingginya minat tersebut, Makau terus mengembangkan fasilitas ramah Muslim, mulai dari restoran halal, akomodasi bersertifikat, hingga wisata edukatif. Panduan wisata halal dalam berbagai bahasa telah diluncurkan, didukung pelatihan industri untuk meningkatkan kompetensi layanan. Acara ini menjadi komitmen Makau untuk terus mendekatkan diri dengan wisatawan Indonesia.